Teganya Yoris memframing bapaknya, framing di sana dengan tanda kutip tidak mungkin rasanya untuk mencairkan dana bos di 2 hari itu. Karena dana bos itu cut off dulu kan. Nah, itulah nggak usah lagi lihat itu. Jadi framing. Jadi kalau Yosef sudah di framing itu sih wajar. Sebab ibunya juga dan adiknya juga dikait-kaitkan tentang uang dana bos itu. Jadi bagaimana kita bisa berharap sama Yoris? Yang meninggal saja dia kait-kaitkan sama sahabat Aka. Aka saja di sini orang-orang yang komentar tentang Ibu Tuti dan Amel mengkait-kaitkan dana bos, Aka hapus itu apanya. Aka buang dia atau Aka blokir. Kenapa? Kita sedang mencari orang biang kerok pelaku itu, bukan malah menyalahkan korban. Inilah itu ya sebenarnya persangkai ya kalau untuk masalah siswa ya itu karena kan Yoris kan kurang pengalaman dalam bidang itu sebenarnya. Ada data dulu. Orangnya gimana? Ini by data ya, nanti. Ya. Berarti namanya ada, datanya ada. Ya. Orangnya ada nggak fisiknya? Fisiknya kalau dihitung mungkin bisa dihitung lah gitu kan. Bisa dihitung. Nah, itu faktanya tidak sesuai dengan kenyataan orang aslinya. Itu ya seperti itulah. Seperti itu. Kan ada siswa tuh yang masukin itu ya udah. Yang masukinnya bukan Danu sama Yoris waktu itu. Iya. Nah, udahlah. Kita urut satu-satu ya. Boleh. Jadi suruh jaga TKP, suruh Yoris. Pak Yoris. Terus ambil motor di depan SMA, Yoris. suruh Yoris. Terus balik selotip, Yoris juga. Yoris juga. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat Aka tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Kalau kita melihat, mendengar dari awal, ini bicara tentang uang. Uang inilah yang mereka hembuskan. Seakan-akan motifnya lah motif uang. Kan seperti itu. Ini akan membingungkan sahabat-sahabat Aka. Karena dalam analisa Aka motifnya bukan masalah uang. Masalah yang diumpet-umpeti saat ini adalah data-data, pelaporan-pelaporan, laptop dan sebagainya yang menyangkut tentang sumber keuangan itu, sahabat-sahabat Aka. Ini sahabat-sahabat Aka. Jadi kalaulah yang diisukan tentang uang, masalah uang ini akan merembet kemana-mana sehingga kasus ini mutar-mutar deh ya sahabat-sahabat Aka. Bahkan korban sendiri nanti akan disangkut pautkan. Itu akan terjadi sahabat-sahabat Aka. Kenapa? Untuk menutupi yang mereka tutupi. Yaitu tentang pelaporan-pelaporan data-data termasuk itu laptop-laptop. Kalau ini sudah terungkap terang-benderang, selesai masalah sahabat-sahabat Aka. Ini analisa Aka, camkan itu analisa ini. Mari kita masuk substansinya. Aka melihat di channel MBS ada wawancara PH-nya Yoris Ibu Leni. Ini ya PH-nya kan baru sahabat-sahabat Aka. Jadi Ibu Leni ini berbicara informasinya berasal dari Yoris. Di sana juga berbicara tentang isu uang sahabat-sahabat Aka, tentang dana bos. Tetapi itu bisa dibantah nanti isu-isu atau framing-framing terhadap Yosef dengan data-data sahabat-sahabat Aka. Dengan peraturan-peraturan dari pemerintah. Kan data-data itu termasuk peraturan-peraturan dari pemerintah. Pelaporan-pelaporan. Inilah diperlukannya nanti terang benerangnya ini data-data, pelaporan-pelaporan, dan barang bukti elektroniknya adalah komputer atau laptop. Ini sahabat-sahabat Aka. Sebelum kita masuk ke sana, sahabat-sahabat Aka, mari dengarkan dulu potongan video ini. Kalau memang 2 hari setelah terjadinya pembunuhan ya, jadi tersangka ini meminta kepada Yoris, kan Yoris itu sebagai ketua yayasan saat itu, cairin dana bos katanya gitu kan. Terus Yoris kan bilang
untuk apa kan ini masih dalam keadaan berduka di tahlilan gitu. Jadi Yoris memang dari semenjak kejadian pengumuman itu dia memang tidak mau lagi ngurus yayasan sebenarnya. Ya, jadi untuk apa? Jangan katanya bilangnya untuk bayar pengacara katanya gitu. Bapak Ibu yang hadirin yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa dalam rangka persiapan penyaluran BOS tahap ketiga, tahap terakhir di tahun 2021, terdapat hal-hal yang harus disiapkan oleh sekolah, kepala satuan pendidikan. Yang pertama, sinkronisasi Dapodik selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus tahun ini. Ini sudah sesuai ketentuan Bapak Ibu, kami tidak membuat aturan baru. Data per 31 Agustus ini akan digunakan untuk menetapkan sekolah penerima BOS tahap 3 di 2021 dan seluruh tahap di tahun 2022. Sahabat AK, luar biasa keterangan Yoris yang disampaikan PH-nya, sahabat AK. AK fokusnya tentang 2 hari Yosep katanya meminta Yoris untuk mencairkan dana BOS, lalu untuk membayar PH. Ini seperti rumpian sahabat-sahabat AK membuat isu. Tapi AK gak nyangkut PH lah. Itu kan bayar PH itu kan. Ini kan mungkin dirangkai-rangkai saja lah sama orang itu. Kalau tentang PH itu kan karena sudah tahu ada cerita seperti itu kan. Jadi seperti itu ya. Kalau tentang PH ini ya sahabat-sahabat AK silakan aja buktikan ada tidak 2 hari itu sudah Yosep mempunyai PH. Kalau tentang PH itu kan. Tapi aku nggak tertarik tentang itu. Ini memang kasus ini ya memang diputar-putar sama mereka sahabat-sahabat AK tentang uang ini. Mari kita masuk substansinya. Makanya AK sering beberapa kali itu tentang Zoom. Itu Bapak Dirjen PAUD Pak Jumeri itu menerangkan sahabat-sahabat AK bahwa ada yang namanya pelaporan data depodik pemutakhiran sahabat-sahabat AK, yaitu cut off batas akhir tanggal 31 Agustus itu. Agar apa sahabat-sahabat AK? Dana BOS tahap 3 tahun 2021, dana BOS tahap 1, tahap 2, tahap 3 tahun 2022 bisa cair. Bagaimana bisa sahabat-sahabat AK pelaporannya belum, baru 2 hari Yosep katanya minta pencairan dana BOS tahap 3. Ini kan bicara dana BOS tahap 3 kan. Inilah agak bilang itu framing itu masalah uang. Jadi kalau orang yang tidak paham, oh iya ya benar ya Yosep ya begini-gini ya. Dana BOS ya begitu gini. Ya bagi AK sih nggak bisa. Sama nanti sahabat-sahabat AK, kalau masalah uang ini sahabat-sahabat AK akan terungkap kalau sudah data fakta, laptop dan sebagainya terungkap siapa yang bermain biang keroknya sahabat-sahabat AK. Biar nanti akan terungkap. Waktu insya Allah akan terjawab ini biang kerok dari semua ini sahabat-sahabat AK. Ya syaratnya sahabat-sahabat AK, karena dana BOS ini adalah dana yang dicairkan pemerintah untuk satuan sekolah, tentunya yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah. Makanya AK bilang dari dahulu bedakan yayasan dengan lembaga pendidikan yayasan. Udah segitu aja bagi AK analisanya. Dari sanalah masuknya. Dari sana masuknya. Jadi jangan masuk dari orang yayasan. Lihat kalau orang yayasan kan bermacam-macam ceritanya. Jadi dari sanalah masuknya, nanti akan terungkap apa yang dinamakan pelaporan data depodik. Karena tidak mungkin kepala sekolah tidak tahu siapa yang melakukan itu, pakai laptop siapa dan sebagainya. Ini clear dia. Jadi kalau sekarang ini biarkan saja mereka merumpi. Seperti itu. Nanti tidak akan bisa mengelak sahabat-sahabat AK kalau penyidik sudah masuk ranah sekolah. Ini kan AK bilang dari dahulu harus masuk ranah sekolah. Bedakan sekolah dan yayasan. Ini sahabat-sahabat AK. Nanti kita sambung lagi sahabat-sahabat AK. Kalaulah Yoris memframing bapaknya, framing di sana dengan tanda kutip tidak mungkin rasanya untuk mencairkan dana BOS di 2 hari itu. Karena dana BOS itu cut off dulu kan. Nah, itulah nggak usah lagi lihat itu. Jadi
framing. Jadi kalau Yosef sudah di framing itu sih wajar. Sebab ibunya juga dan adiknya juga dikait-kaitkan tentang uang dana bos itu. Jadi bagaimana kita bisa berharap sama Yoris? Yang meninggal saja dia kait-kaitkan sama sahabat Aka. Aka saja di sini orang-orang yang komentar tentang Ibu Tuti dan Amel mengkait-kaitkan dana bos, Aka hapus itulah apanya. Aka buang dia atau Aka blokir. Kenapa? Kita sedang mencari orang biang kerok pelaku itu, bukan malah menyalahkan korban. Inilah sahabat-sahabat Aka. Oke sahabat-sahabat Aka, nanti kita sambung lagi. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.